Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Firenza Laveda, aku 12 tahun. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang Sixth Sense dan seputar cerita masa kecilku. Sebagian cerita ini copy paste dari mamaku. Oke, well, listen to me. Sebagian besar dari anak balita, mereka pasti sering rewel, nangis ketika ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Or even just say hello, exactly, they will cry. Jadi, ketika masih bayi, kata mama aku rewel banget. Sering terbangun malam dan nangis. Oke, itu sih masih wajar ya. Tapi saat aku berusia 1 tahun, apabila senja atau maghrib aku masih di luar rumah, sudah dapat dipastikan malamnya aku pasti terbangun dan nangis. Itu belum seberapa, guys. Aku sering nutupin mata ketika malam-malam aku diajak keluar rumah. Dulu kami sekeluarga tinggal di Samarinda. Kebetulan ada ibu yang baik yang sudah kita anggap seperti keluarga kita. Bisa aku bilang ibu itu orang pintar. Ibu itu yang sering doain aku ketika aku rewel gak karuan. Melalui teman beliau yang sama-sama punya sixth sense atau cenayang, dia berkata, katanya aku bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Di situ mama langsung terkejut, tapi gak heran juga sih, karena aku sering rewel. Saat umurku 2-5 tahun, disitulah momen penuh tantangan dalam hidup mama dan papa. Bayangin, setiap apa yang aku lihat, aku dengar, spontan dong ku ceritain ke mereka. Tapi lebih seringnya ke mama, karena papa sering ditugaskan keluar kota. Mulai dari teman masa kecil yang gak bisa aku sebut namanya, aku sering ngobrol sama dia, sampai mama negur tingkah anehku. Mamaku tuh orangnya disiplin banget. Dari kecil aku harus tahu waktu, mulai dari nonton TV, belajar, jalan-jalan. Tapi tetap aku harus tidur siang, itu wajib. Hampir di setiap siang, aku sulit tidur karena seperti ada beberapa teman yang ngajakin aku mainan. Aku malah asik ngobrol sama mereka. Terus saat mama tanya, "Firen, kamu ngobrol sama siapa?" Aku jawab, "Sama temanku, cowok-cowok, gundul." What? Beberapa tuyul sering ngajakin aku mainan. Padahal aku nggak ngerti mereka itu peliharaan siapa, rumahnya di mana. Kenapa kok datang ke tempatku dan ngajakin aku mainan? Mungkin karena aku bisa lihat mereka. Mungkin ya. Sometimes kita kadang mudik ke Jawa ke rumah Eyang. Kata Eyang, kalau aku lagi main sendirian, Eyang seperti mendengar ada yang ngobrol sama aku. Padahal aku lagi main sendirian, tapi Eyang seperti mendengar ada yang menemaniku. Kita berikutnya yang lebih ekstrim, when I say, "Mah, di pintu ada temanku, kepalanya di bawah, kakinya di atas, mukanya berdarah-darah. Mah, di tangga ada mbak-mbak, mukanya putih. Mah, ada miskin yang duduk di sebelahku. Mah, ada poci duduk di kursi samping TV." Dan itu hanya sebagian saja. Saat itu kejadiannya maghrib. Aku bilang, "Mah, aku boleh nggak ikut temanku?" So, dijawab dong sama mama, "Rumah temenmu di mana?" Lalu kutunjuk, "Di sana, bukit yang rimbun dengan pepohonan yang terlihat jauh dari lantai 2 rumah Samarinda." Pernah saat malam aku diajak papa keluar. Di jalan, di depan rumah orang, aku lihat sosok yang tampak nyata. Ada orang kepalanya terikat, lidahnya keluar. Mungkin gantung diri ya. Dia melotot ke arahku sambil tersenyum. Oh my god. Ketika diajak ke mall, aku sering mengobrol sendiri dan lari di balik baju-baju yang digantung. Seperti main ciluk begitu. SD kelas 1, mama selalu berpesan, "Firen, jangan suka ngobrol sendiri ya. Nanti temannya takut." Soalnya aku di TK aku sering ngobrol sama mereka secara langsung atau kadang lewat batin saja. Bahkan aku sering mendengar suara-suara mereka yang sangat mengganggu di telingaku. Seperti obrolan,
tangisan, jeritan, juga suara tertawa mereka. Pernah beberapa kali aku seperti melihat tragedi masa lalu orang lain, tapi maaf, tidak bisa kuceritakan di sini. Meski kami tinggal di Samarinda, tapi kami sering ke Balikpapan mengunjungi keluarga mama. Yang tinggal di Kaltim pasti tahu dong, jarak antara Balikpapan ke Samarinda itu ada hutan yang panjang banget, legend, mengambil nama dari mantan pembesar negara kita dan terkenal dengan kemistisannya. Setiap lewat di situ kami selalu berdoa dan berucap salam. Bahkan mama selalu bilang dalam hati, "Permisi Datuk, kami numpang lewat, jangan diganggu ya." Hutan itu kira-kira 1 jam kita lewati. Dan di tiap perjalanan aku selalu tertidur. Tapi sesampainya di tengah hutan, aku selalu tiba-tiba terbangun, muntah, mata melotot, dan hanya fokus ke satu titik. Oh my god, banget kan uji nyalinya. Mungkin mabuk perjalanan, tapi itu always terjadi di daerah situ. It is a big problem. Ketika sesampainya di Balikpapan, aku selalu cerita apa yang aku lihat, mulai dari Miske yang bergelantungan, ke sosok ini itu. Saat aku kelas 3 SD, papaku pindah kerja ke Semarang. Kejadian itu pun pernah terlintas di memori aku saat aku kelas 2 SD. Jadi aku seperti melihat atau dejavu kejadian aku pindah ke Jawa. Saat aku pamitan dengan teman-teman, juga dengan guruku, hal itu juga sudah pernah terlintas di memori aku. Tapi itu masih hal positif ya. Awal pindah ke Jawa, aku seperti didatangi makhluk yang mengaku bahwa dia adalah teman masa kecilku. Aku ingat saat itu senja, dan kita berbicara di teras rumah. Dia bilang, "Nanti malam, aku dan teman-temanku akan datang ke rumahmu saat rumahmu gelap." And the reality, last night, there's bad tragedy in my home. By the way, dari kecil mama sudah ngajarin aku doa-doa. Umur 4 tahun aku sudah bisa membaca Al-Quran. Umur 5 tahun aku sudah hafal juz 30. Sebenarnya niat mama agar aku rajin ibadah dan bisa membentengi diriku sendiri dari hal-hal yang demikian. Meski mama penakut, sebenarnya mama bisa ngerasain kalau melihat hal-hal yang berbau mistis. Bahkan kalau energinya negatif, justru mama yang merasa gak enak badan. Ya, semacam Paka lebih dulu. Jadi, almarhum neneknya mama dulu itu orang pintar. Bahkan budeku, tanteku, dan omku, mereka pada peka dengan dunia gaib. Sepupu mama juga ada yang indigo. Kalau papaku justru beliau punya sixth sense, tapi beliau orangnya cuek dan sugestinya selalu positif. Papaku sudah bekerja dipindahkan ke berbagai tempat, tinggal di rumah dinas dengan berbagai cerita mistis. Tapi alhamdulillah, papa pemberani dan aman-aman saja sampai sekarang. Day by day pindah ke Jawa, aku masih beberapa kali melihat mereka. Suatu ketika ada Pak Tukang di rumah. Kukira dia datang dengan anaknya. Ternyata Pak Tukang itu kerja sendirian. Padahal jelas-jelas anak itu di samping Pak Tukang dan dia sempat tersenyum kepadaku. Saat liburan sekolah, Papa sering ngajak kami jalan-jalan. Saat itu kami diajak ke Jateng. Kami ikut Papa kerja sambil liburan. Ketika perjalanan pulang, kami sempat melewati hutan yang gelap dan sepi. Ada sosok cewek sambil menggandeng anaknya di tengah hutan. Impossible banget kan? Padahal kondisinya malam dan gelap gurita. Semakin kesini, semakin bertambah umur, aku sudah jarang melihat mereka lagi. Teman masa kecilku pun sudah mulai menghilang dari ingatanku. Ternyata mama pernah minta tolong ke seseorang untuk menutup sixth sense-ku. Bahkan mama selalu berdoa agar sixth sense-ku tertutup saja. Walaupun harus terbuka, saat aku bisa menjaga diriku sendiri
dengan kekuatan imanku. Kalau sekarang ada something yang kulihat, itu nggak sesering dulu sih. Alhamdulillah, aku lebih tenang dan nyaman menjadi biasa saja. Tanpa harus mendengar ada yang berbisik, tertawa, menangis, atau suara berisik yang nggak jelas. Guys, dari sebagian cerita hidupku ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya bahwa dalam hidup kita memang berdampingan dengan mereka. Jangan kita meremehkan dan sombong ya. Jangan juga sampai mereka lebih kuat dari kita. Jangan sampai kita takut ya, karena kita masih punya Tuhan yang menjadi perisai pelindung hidup kita. Oke? See you next time. Assalamualaikum.